Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Tema ibadah pada siang hari ini yaitu bangkit dari keterpurukan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang maha baik dan luar biasa, terima kasih karena siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Izin ya Tuhan supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Dan kami juga berdoa untuk yang menyampaikan firman-Mu. Izinkan ya Tuhan Engkau urapi, Engkau beri kasih karunia sehingga bisa menyampaikan firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bahwa hidup ini tidak semua berjalan dengan mulus. Ada saatnya di mana seorang itu akan mengalami hidup sangat berat dan sangat buruk, dan setiap orang pasti pernah mengalaminya. Sehingga hari demi hari terasa sangat mendung, sangat buruk, dan kita kadang-kadang mengatakan, Tuhan mengapa hidupku kok begitu menyedihkan, mengapa Tuhan tidak adil, dan mengapa orang lain itu bisa begitu enak hidupnya, tidak seperti aku harus mengalami beberapa banyak pergumulan. Nah, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan setiap orang. Merasa terpuruk itu adalah hal yang manusiawi dan tidak buruk, nah terjadi di semua orang, seperti kisah Jong Ma ya, pendiri Alibaba Group, itu juga tidak mulus karena dia harus sekolah SD, SMA, SD dan SMP itu tidak lancar, jadi sekolahnya tersendat-sendat. Dia cari kuliah pun ya susah. Cari kuliah ada 3 universitas itu, sampai 3 universitas baru dia diterima. Setelah lulus dia juga cari kerjaan, sampai 30 pekerjaan pun baru dia bisa melewatinya. Maksudnya 30 pekerjaan yang dia daftar pun nggak ada yang menerima satu pun. Dan pada yang terakhir dia mendaftar di KFC, dia yang paling gagal. Itulah. Setelah dia bergumul, akhirnya dia menjadi seorang wira swasta. Itulah pergumulan yang dialami oleh setiap orang. Berarti memang kehidupan itu tidak mudah. Kehidupan itu memang perlu sebuah pergumulan. Seperti itu juga yang dirasakan oleh Paulus saat itu. Bagaimana Paulus mengalami kesedihan yang luar biasa, di mana Paulus saat itu hidup di penjara. Paulus itu sedih bukan karena dia di penjara, tetapi karena banyak orang-orang sepelayanan di dalam Tuhan mulai meninggalkan dia satu persatu. Dia merasa sangat kecewa, merasa sedih, merasa hidupnya terluka, dia merasa kesepian. Di ayat 15 dikatakan, Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tadi teman dekat pun meninggalkan dia satu persatu, tidak setia. Karena apa? Hidup melayani Tuhan pada zaman itu memang amat sangat susah, sehingga Paulus itu sampai di penjara. Dan dia merasa sedih, kenapa ya Tuhan izinkan semua terjadi? Mengapa ya teman dekatku semua meninggalkan satu persatu? Di ayat 12 ini dikatakan bahwa itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi meskipun dia merasa sedih, tetapi dia tidak malu. Dia tetap yakin di dalam imannya, dia tetap yakin biarpun dia mengalami pergumulan, dia merasa yakin bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Biarpun dia melewatinya masa-masa susah pun, dia tetap yakin bahwa Allah lah yang berkuasa. Marilah kita baca bersama-sama surat Paulus yang kedua yang disampaikan kepada Timotius, ya. 2 Timotius 1 ayat 3-5. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku,
Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaan. Di sini menceritakan bagaimana Paulus itu memberi semangat kepada Timotius untuk dan tetap memberi semangat kepada Timotius dan memberi nasihat dan pengajaran, maksudnya supaya Timotius itu mengembangkan pelayanannya dengan baik di tengah tantangan yang dihadapi orang Kristen saat itu. Jadi di sini diceritakan bagaimana Paulus ingin menceritakan bahwa bagaimana pergumulan hidupnya yang begitu susah di dalam sampai dia di penjara. Bagaimana begitu susahnya dia melayani Tuhan. Dia ingin menceritakan kepada Timotius tentang kisah kehidupannya. Dan dia menunjuk kepada Timotius karena dipandang bahwa iman Timotius adalah iman yang luar biasa, iman yang murni. Seperti yang disampaikan di ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Jadi dia menunjuk Timotius di mana Timotius mempunyai iman yang murni yang siap melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Iman yang murni itu iman yang bagaimana? Iman yang murni itu iman yang tidak pernah tergoyahkan. Biarpun kondisi sangat sulit, penuh dengan tantangan, tetap beriman kepada Tuhan. Jangan hanya di saat senang saja. Di saat susah pun kita harus tetap merasa bersyukur pada Tuhan. Karena memang hidup seperti itu. Dan apabila kita hidup dengan iman yang baik, ditempa masalah apapun kita tetap bahagia, tetap happy saja. Karena kita yakin kita punya Allah yang luar biasa, yang siap membantu kita dalam suka dan duka. Ya, kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Mengalami keterpurukan itu bisa dialami oleh semua orang. Ya, mungkin remaja-remaja juga ada yang pernah mengalaminya. Mungkin ada keluarga yang broken home, di mana bapak ibunya cerai karena masalah ekonomi, atau mungkin karena mereka yang tidak sesuai jalan pemikirannya sehingga orang tuanya harus bercerai. Di mana remaja mengalami, ada yang mengalami putus cinta mungkin, dan dia merasa amat sedih. Dan juga mungkin ada yang mengalami kemiskinan, kenapa ya orang tua aku selalu kekurangan, mencari uang juga susah, apa-apa susah Tuhan gitu. Dia juga merasa sedih karena merasa orang tuanya miskin. Ada juga yang merasa sedih, kenapa ya aku mencari sekolah kok ya susah banget, aku pengen cari yang sekolah favorit kok ya kesulitan gitu. Itulah yang sering dipergumulkan oleh remaja-remaja mungkin yang pernah dialami oleh teman-teman semuanya. Tetapi hal itu tidak akan mematahkan selama kita mempunyai iman yang murni di dalam Tuhan. Selama kita tetap setia kepada Tuhan, kita bisa melewati batas itu dengan baik. Tuhan itu mempersiapkan kita dengan baik melalui pergumulan hidup kita. Kalau hidup kita lancar-lancar saja, mungkin kita akan menjadi pribadi yang lemah, yang mudah putus asa. Tetapi kalau kita pernah ditempa oleh berbagai masalah, pasti kita makan, sudah biasa. Aku pernah mengalami masalah yang lebih sulit daripada itu, tapi aku bisa melewatinya. Karena apa? Kita punya iman yang murni kepada Tuhan, iman yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan dari kita, di mana kita dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa, menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi orang Kristen yang seturut dengan kehendak-Nya. Makanya kita harus beriman di dalam Tuhan. Kita beriman dalam Tuhan karena apa? Karena kita benar-benar mengenal Tuhan. Kita benar-benar mengenal Tuhan sekali karena apa? Kita dekat dengan Tuhan. Kita sering berdoa dengan Tuhan. Jadi kita dekat dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kita tidak akan cemas, tidak akan sedih. Karena apa? Karena aku punya Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Jadi kita harus bangkit dari keterpurukan. Kita tidak boleh jatuh dalam kesedihan. Kita harus berani menghadapi kehidupan ini. Apalagi
Kita punya Yesus yang luar biasa, ya. Yesus Allah yang penuh kasih, yang luar biasa, yang mengasihi kita dengan sungguh. Maka dari itu kita jadi orang jangan mudah menyerah. Karena setiap orang pun pernah mengalaminya. Siapapun orangnya pernah mengalaminya. Dan kita pun juga tidak boleh goyah di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, apabila mengalami keterpurukan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita tetaplah berdoa. Sekalipun belum ada jalan keluar, kita harus setia kepada Tuhan, tetap berdoa. Tetap berdoa, ya Tuhan tolonglah aku. Percaya bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa, ya, yang selalu membantu kita dalam suka dan duka. Tetaplah berdoa, apapun yang terjadi. Belum ada jalan keluar, enggak apa-apa. Mungkin Tuhan belum izinkan hari ini. Besok mungkin Tuhan telah jawab doa-doa saya. Tetaplah berdoa. Yang kedua, jangan tenggelam dalam keputusasaan. Jadi kalau ada masalah, kita jangan semakin tenggelam. Aduh, aku sedih banget ini. Aku kok, kenapa aku punya masalah seperti ini? Kayaknya berat banget hidupku gitu. Kita nggak boleh tenggelam dalam keputusasaan. Enggak apa-apa, saya yakin bahwa Tuhan akan pulihkan hidupmu. Enggak apa-apa, mungkin Tuhan akan mendidik hidupmu menjadi orang yang hebat gitu. Jadi kita harus optimis bahwa setiap persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semua persoalan pasti ada solusinya. Kita harus meyakini itu. Yang ketiga, jangan mengumbar emosi. Jangan mengumbar emosi itu maksudnya bagaimana? Jangan terlalu sedih banget, menangis, sedih nangis terus setiap hari, menarik diri, terus terlalu baper, masuk kamar, kamarnya dikunci terus menerus setiap hari. Kasih waktu kepada perasaan kita. Oh ya udah aku sedih. Ya udah saya kasih waktu 1 hari aku mau bersedih, tetapi setelah itu saya harus bisa seperti semula lagi. Saya tidak akan sedih terlalu lama. Jangan mengumbar emosi. Ya sudah, kasih waktu sebentar saja. Ya, kita harus janji dengan diri sendiri karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, menerima dan beradaptasi. Maksudnya apa? Menerima dan beradaptasi itu bisa menerima kenyataan hidup kita, kenyataan yang menyedihkan itu. Dengan situasi yang sulit itu kita harus beradaptasi. Oh ya sudahlah, mungkin Tuhan belum izinkan aku untuk diterima di universitas ataupun di sekolah sekolah favorit. Mungkin itu juga karena memang tidak sesuai dengan kemampuanku. Jadi Tuhan belum izinkan gitu kan. Banyak hal yang di luar kita yang kita tidak tahu. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi. Makanya kita harus berusaha untuk menerima dan beradaptasi dengan masalah hidup kita. Jadi kita harus menerima, tenang dan fokus, tenang. Tidak apa-apa, semua mesti bisa terlewati. Fokus, terus ambil keputusan yang lain. Ya sudahlah, kalau memang aku tidak diterima di fakultas hukum, mungkin karena aku kurang pandai bicara, mungkin aku cocoknya di sekolah seni, gambar, atau mungkin aku tidak diterima menjadi dokter, mungkin aku cocoknya jadi seorang desainer, atau mungkin jadi ahli masak, atau apapun juga itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kelima, bicaralah dengan orang yang dapat dipercaya. Maksudnya yang dapat dipercaya itu yang bagaimana? Yang dapat dipercaya itu seperti orang tua. Kita bisa sharing dengan orang tua. Ceritalah dengan orang tua masing-masing. Cerita apa yang terjadi dengan kehidupan kita, bagaimana kesedihan kita, apa yang terjadi dengan pergumulan hidup kita, diceritakan dengan orang tua. Atau mungkin kalau itu terlalu sulit diceritakan dengan orang tua, bisa juga dengan bapak atau ibu pendeta, kita bisa sharing, menceritakan hal yang terjadi dengan kehidupan kita. Atau mungkin kalau di sekolahan kita bisa bicara dengan pembimbing di sekolah kita, bercerita dengan pembimbing, sharing dengan pergumulan yang ada di dalam diri kita yang terjadi. Atau mungkin dengan teman dekat juga boleh. Tapi jangan sekali-kali sharing di media sosial karena itu sangat berbahaya. Karena
tidak semua orang bisa menerima masalah yang kita hadapi. Yang terakhir, galilah potensi diri. Kita harus menggali potensi diri. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak sembarangan. Tuhan itu menciptakan kita itu ada maksud dan tujuannya. Dan kita diberi talenta Tuhan itu luar biasa. Makanya kita harus belajar menggali diri sendiri. Aku cocoknya di bidang apa? Kita harus menggali potensi diri. Jadi teman-teman, kita harus segera bangkit dari keterpurukan apabila kita punya masalah. Seperti Tuhan persiapkan kepada Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan, demikian juga Tuhan persiapkan kepada kita untuk menjadi generasi penerus yang tangguh dan handal, yang bisa melalui kehidupan ini dengan baik dan tetap beriman di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, terima kasih atas firman yang Kau sampaikan pada siang hari ini. Isinya ya Bapa, supaya kami boleh mengerti. Kami anak-anak-Mu Bapa yang mungkin sedang ada pergumulan, ada masalah. Tolong izinkan ya Bapa, supaya beri kami kemampuan untuk bisa melewati masalah itu dengan baik. Kiranya Engkau mampukan kami, Engkau beri keyakinan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang teguh. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk gereja GKI Temanggung, izinkan ya Tuhan supaya bisa berfungsi dengan baik di tengah pergumulan hidup yang luar biasa yang saat ini sedang terjadi di dunia saat ini, di mana pandemi saat ini yang belum berakhir dan masih terus-menerus terjadi. Izin ya Tuhan supaya segera berakhir sehingga ekonomi di dunia maupun di Indonesia bisa berjalan normal kembali. Dan juga kepada pemerintah ya Bapa, kami berdoa izinkan pemerintah bisa memerintah masyarakatnya dengan baik, yang seturut dengan kehendak-Mu saja, sehingga bisa masyarakat menjadi semakin hidupnya sejahtera. Itu juga karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk komisi-komisi, seluruh komisi yang ada di GKI Temanggung, komisi lansia, komisi dewasa, komisi anak maupun komisi LXP, yang saat ini mungkin banyak-banyak program yang belum bisa berjalan karena situasi pandemi. Kami yakin dan percaya atas kami kasih dan kemurahan-Mu bahwa kejadian yang dialami semua ini adalah seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk LSP, semoga semakin berjaya dan teman-teman juga semakin semangat dalam melewati kehidupan ini dan semakin bertekun di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang luar biasa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sedang bergumul mungkin karena kehidupan yang semakin sulit. Mungkin banyak orang tua kami yang kesulitan dalam memenuhi kehidupan keluarganya. Kiranya Engkau cukupkan mereka ya Bapa, supaya anak-anak kami bisa sekolah dengan lancar, supaya anak kami bisa mencapai tujuan hidup ya sesuai yang diinginkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan orang tua kami maupun teman-teman kami. Kiranya Engkau beri selalu kesehatan supaya mereka bisa bekerja atau melakukan tugas ataupun sekolah dengan baik. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak kami ya Bapa, kiranya Engkau lancarkan semuanya. Engkau beri mereka karunia dan kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran meskipun belum berjalan sesuai dengan yang seharusnya, di mana mungkin ada sebagian bisa sekolah, ada sebagian yang masih harus sekolah di rumah. Kiranya Engkau lancarkan. Doa kami yang kurang sempurna ini kiranya Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik dan luar biasa.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.